Flower visitor frugivores ini juga penting, dia memakan buah begitu, memakan buah. Beberapa kita sudah kenal, ada yang ukurannya besar gitu. Jadi Anda bayangkan buah itu sama gitu, semua pohon itu butuh dispersal. Kalau enggak dia resiko extinction, locally extinct paling enggak tinggi. Nah, logika aja, kalau buahnya itu kecil ya, dispersal itu agentnya mainly wind gitu ya, angin gitu. Tapi Anda bayangkan kalau buahnya gede gitu, nggak akan pindah karena angin, dan nggak akan pindah karena kalau dibawa burung ukurannya kecil gitu, nggak bisa juga. Jadi dia harus dibawa oleh hewan-hewan yang ukurannya besar kalau buahnya ukurannya besar. Jadi kelestarian pohon-pohon yang buahnya ukuran besar di dalam hutan yang gangguannya itu semakin banyak sekarang ini sangat bergantung pada hewan-hewan yang ukurannya besar juga gitu kan. Salah satunya kelompok seperti yang ada di gambar ini ya, kelompok rangkong gitu ya, Bucerotidae yang ukurannya besar, karena ya kalau burung ukurannya kecil mah banyak ya, paruhnya kecil jauh lebih banyak daripada yang besar-besar seperti ini. Kalau dia kan rugi kalau makan buah yang ukurannya kecil-kecil, lepas semua gitu mungkin ya. Nah, jadi large size confers an ability to process large food item more quickly and also reduce predation risk ya. Jadi dianya sendiri punya keunggulan selain untuk tumbuhan, tapi bagi dirinya sendiri resiko predasinya juga kurang ya. Banyak yang takut lah ya predator kalau ngelihat paruhnya seperti itu. Nah, hanya memang ini logika aja, hewan-hewan yang ukurannya besar dia akan butuh makanan yang banyak begitu ya. Jadi memang kalau kita mau mempertahankan hewan-hewan yang berukuran besar, karena kita tahu dia membantu bisa berperan sebagai pemencar, terutama untuk tumbuhan-tumbuhan yang ukuran buahnya besar, kita harus menyediakan pakan yang cukup untuk mereka. Hutannya harus cukup luas, pohon-pohon yang buahnya ukuran besar juga harus cukup banyak. Logika aja itu ya. Jadi kenapa kemudian mau mengkonservasi hutan itu selalu tidak bisa dipisahkan, urusannya tidak hanya pohon tapi hewan juga penting begitu. Nah, ini kelompok lain adalah megapods ya. Ini kelompok burung-burung yang berada di permukaan tanah ya, ground dwelling birds. Nah, dia ini unik ya, kelompok ini unik. Di Indonesia ada beberapa, di daerah Maluku, di daerah Sulawesi ya ini ya. Dia mengais-ngais makanan dari litter itu serasah ya. Dari serasah dia cari invertebrate yang ada di situ gitu ya, dimakan. Nah, tapi yang menarik dari ini telurnya agak besar-besar, dan dia tidak seperti kelompok burung yang lain tidak mengerami sendiri telurnya, tapi dia ini tadi rely on external heat sources. Jadi dia meletakkan telur di pasir, kemudian ditutupin begitu untuk menunggu sampai menetas begitu. Jadi ini jadi dia hanya bisa hidup pada habitat yang mempunyai pasir-pasir jenis tertentu yang cukup menghasilkan suhu yang bisa untuk mengerami gitu ya. Jadi ini dikatakan misalnya ini the Moluccan megapods simply rely on heat of the sun to warm the black volcanic sand into which the egg has been deposited. Jadi ini menarik, tapi ya terus terang ini ancamannya juga tinggi, karena kemudian ada yang ngintip gitu ya, dia naruh telur di mana gitu, tidak lama setelah dia naruh telurnya terus ada yang ambil gitu. Pencurian telur-telur kelompok ini sangat tinggi ya, itu masalah konservasi yang ada saat ini. Raptors ya, ini carnivorous birds ya, ini banyak sekali dijumpai. Ada kelompok elang-elangan, ada kelompok burung hantu ya, kelompok burung-burung hantu gitu yang cukup banyak ini, dan ini
sering memukau para pengamat burung gitu. Biasanya ini kalau ketemu ini sudah dianggap sebagai sebuah ini ya, beruntung begitu kita. Memang ini ya, memang kalau kita melihat burung yang ukuran besar, raptors yang sayapnya lebar, mengepakkan, itu memang pemandangan yang luar biasa. Memang pemandangan yang luar biasa. Kalau suatu saat nanti Anda berkesempatan ke alam begitu ya, melihat ini memang bisa dipahami kenapa orang ini kemudian sangat kagum pada kelompok ini. Nah, ini menunjukkan saja di tabel ini, si panel sebelah kiri kita bisa lihat dari stratifikasi ya, dari kanopi itu kita sudah belajar ada above canopy, ada understory, forest floor, itu dihuni oleh berbagai kelompok burung begitu ya. Berbagai kelompok burung. Jadi luar biasa beragamnya, masing-masing kelihatannya punya spesialisasi untuk habitatnya yang menyediakan tidak hanya pakan biasanya, tapi juga tempat berlindung. Nah, itulah kemudian yang selalu saya ulang-ulang, di hutan itu bukan cuma satu jenis pohon, tapi hutan as a whole itu menciptakan banyak micro habitats ya, seperti itu tadi ya, stratifikasi hutan, masing-masing layers di hutan itu bisa dihuni oleh kelompok burung dalam hal ini yang berbeda-beda. Sehingga kalau hutan itu ditebang, bukan hanya beberapa jenis pohon saja yang tumbang, tapi ikutan organisme yang bergantung di dalam vegetasi itu banyak sekali.